Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up. Halo guys, kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara terkait tentang perwujudan perilaku belajar, aspek belajar, dan hambatan dalam belajar di SMA Darul Yakin. Mau lihat keseruannya? Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara di Madrasah Aliyah Darul Yakin. Jadi di sini kami sudah bersama siswa dan siswi juga nanti ada yang akan mewawancarai mengenai hambatan dalam belajar. Perkenalan dulu nih ya. Namanya siapa? Namanya? Andri. Ini? Aris awal. Panggilnya? Aris. Ini Andri. Aris. Oke. Pertanyaan pertama mungkin bisa diajukan sama kamu. Oke, yang pertanyaan buat pertama nih. Kalian pernah nggak ngelakuin kenakalan di sekolah? Kayak bolos, nyontek, terus melanggar aturan? Coba dulu. Sering ya. Apa aja nih? Pernah. Saya nyontek pernah. Boros. Gak pernah sih boros. Itu bukan nyontek, kerjasama. Kerjasama ya? Iya. Alasan untuk boleh sama nyontek itu? Alasan bolos itu kenapa? Terus ya karena posisinya kan kita pulang siang, jadi waktunya panas, kalau juga dapat pulang. Terus untuk kalau alasan nyontek sendiri tuh kenapa? Karena jawabannya nggak tahu. Apa karena nggak belajar atau Ya kurang belajar. kurang belajar? Terus hasilnya bagus nggak nih? Bagus kalau nyontek. Bagus. Berarti yang jadi sumber contekan terpercaya gitu ya? Tak percaya. Oke, pertanyaan kedua ya. Apa hukuman atau sanksi yang diberikan guru terkait kenakalan yang kamu lakukan tadi? Jadi kalau misalkan kalian bolos nih, apa yang diberi sanksi oleh guru? Kalau sekolah di madrasah sanksi nggak ada, tapi dikasih peringatan susunan terus, dikasih arahan, diperingatin supaya tidak melakukannya lagi. Sanksinya selain itu ada lagi nggak? Kayak misalkan suruh hafalan atau apa gitu? Tidak, misalnya kita kadang yang sering melakukan terlambat sekolah, itu biasanya mencoba membersihkan orang tua sekolah. Seperti yang kumpulin sampah, sama bersihkan. Terus besoknya terlambat lagi kan nih? Enggak. Mungkin minggu depannya. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu saat kamu mendapatkan hasil prestasi belajar yang lebih rendah dari teman-teman? Satu orang jawab saja. Satu orang jawab. Ya, pendapat kamu jika prestasimu lebih rendah dari teman-teman? Ini. Iya. Kenapa tuh? Ya karena waktu itu Kecewa. Kenapa kecewanya? ya absi Gak belajar, akhirnya dapat nilai rendah. Terus yang membuat kalian memiliki kesulitan yang berbeda dengan teman saat belajar itu apa? Kesulitan yang Kesulitan yang bikin kita tuh susah belajar gitu dibandingin sama si teman yang prestasinya lebih tinggi. ini dari pikirannya kan berbeda. Kita juga sering belajar beda sama kami. Jarang belajar dari pikiran juga berbeda. dari Cuma malas aja. Malas ya. Oke. Pernah minta ajarin temannya yang pintar ini nggak? Sering. Terus gimana? Kayak yang kita ajarin. Ngajarin. Oke. Jangan kita. Nah, untuk bagaimana cara untuk menyeimbangkan hasil prestasi belajar dengan teman-teman supaya seimbang itu kan tadi ada kesulitan. Minta lagi. Minta ngajarin ulang. Kita guru kan mau diulang kan itu yang salah yang tadi. Mau ditulis lagi. Sama sih kita ya diulangi. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ya.
kamu ya. Eh, Menurut kamu nih, berapa lama sih waktu buat kamu buat menguasai suatu materi pelajaran? Kayak apakah harus 2 hari, seminggu, atau berapa? Dalam berapa tuh? Waduh, keren banget. Kalau kamu? Berarti tergantung dari materinya ya. Terus kalau dari guru kamu sendiri nih, biasanya tuh kalau ngasih waktu buat menguasai materi itu biasa berapa lama? Dari guru kayak misalkan minggu ini misalkan harus bagi, minggu depan apakah harus beda kelas lagi apa gimana? Tergantung dari gimana kalian memahami materinya. Kamu juga sama? Bagaimana? Terus nih kalian tuh terbebani gak sih sama waktu yang diberikan sama guru kalian tuh misalnya nih ya seminggu cuma buat 1 bab gitu. Kalian terbebani nggak sama waktu yang diberikan? Nggak terbebani ya. Nah terus ada nggak sih hal yang sulit gitu buat kamu menguasai materi pelajaran? Ya mungkin kalau benar kayak matematika mungkin sulit di rumus-rumusnya ada yang kurang paham atau di fisika atau apa gitu. Dan di matematika ada soal gitu ya, tuh banget. Terus nanti dilajar soal apa, di ujian apa ya? Iya. Sama kamu juga? Iya. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Jadi, apa sih yang menjadi hambatan kalian nih dalam mencapai prestasi belajar? Saya jawab. Banyak kadang sulit sih. Mata pelajarannya yang sulit. Terus kalau kamu sulit. Apa sih aspek tertentu dari pelajaran yang kamu anggap sulit itu? Kurang tidak. Oke, lanjut lagi nih. Kalian nih merasa kurang motivasi nggak sih dalam belajar? Kayak motivasinya tuh hilang gitu kalau lagi belajar. Terus kalian tuh balik motivasi belajarnya gimana? Tahu nggak? Semangat ya. Semangat ya, biar cepet selesai. Gimana cara kalian buat diingatin gitu? Jadi kayak gimana caranya kayak hasilnya biar sama nih kalau kalian dan bahkan melebihi teman kalian gitu. Gimana caranya belajar? Iya. Ya. Kamu belajar. Saya berdoa. Oke, aku mau nanya nih, kalian tuh merasa nggak sih kurang motivasi gitu kalau lagi belajar? Iya sih, aku juga pernah kayak kita juga semua pasti Oke, terus selanjutnya tuh gimana sih cara kalian tuh buat naikin motivasi kalian untuk belajar? Misalnya kayak kalian suka sama idol gitu kan, terus kalian jadi semangat belajar atau kalian ada punya keinginan tertentu gitu, makanya motivasi kalian buat belajar tuh jadi meningkat gitu. Apa tuh? Atau enggak? Iya, udah emang udah keinginan ya. Nah, terus aku juga mau nanya kayak gimana sih perasaan kamu gitu kalau kamu tuh dapet hasil atau nilai yang lebih rendah dari teman kamu?
Kalau kamu? Sama. Kita belajar bareng tapi dapetnya beda ya. Terus ada nggak sih kesulitan gitu yang berbeda? Kayak Lina tugas kamu sulitnya di sini, terus kamu sulitnya di sini itu ada nggak? Ada ya. Aku juga ada. Kayak apa sih contohnya? Ya oke, pertanyaannya nggak habis. Makasih ya udah jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah teman-teman, gimana, udah pada tahu kan tentang perwujudan perilaku belajar, aspek belajar dan hambatan belajar pada siswa-siswa SMA khususnya di MA Darul Yakin. Segitu dulu ya video dari kita. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.